Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kali ini Mimin seperti biasa melanjutkan cerita Dokter Konyol Lee Fugui-nya. Oke, tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 161 sampai 164. Bahkan jika ada bahaya nyata, Lee Fugui tidak takut. Dia kuat secara fisik, dan dia akan membawa anjing kuning besar dan ular hitam besar ke pegunungan bersama-sama, dengan satu pengawal yang terang dan satu yang gelap, apalagi yang bisa mengancam mereka. 10 menit kemudian, Tranquility tiba di rumah sakit dengan sepeda motor. Banyak pasien dan anggota keluarga melihat Tranquility. Meskipun Tranquility sekarang menjadi pukulan besar di county, dia masih heroik. Gadis seperti itu dengan sepeda motor jarang terjadi di Kinglong County. Selain itu, Tranquility sendiri sangat cantik. Jadi kemanapun Anda pergi, itu adalah kehadiran yang menarik. Lee Fugui berjalan menuju Tranquility di bawah tatapan cemburu banyak pria, dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Ning, kamu adalah direktur biro sekarang, mengapa kamu masih mengendarai sepeda motor? Memberi Anda mobil atau sesuatu?" "Likaya, jadi kamu bisa menggunakannya untuk penggunaan pribadi. Lihat ke bawah sepeda motorku." "Saudari Ning, kamu benar-benar tahu cara bercanda, beraninya aku." Lee Fugui dengan cepat menjelaskan dengan senyum minta maaf. Dia mengenal lebih banyak wanita sekarang. Tetapi di depan Tranquility, Gao Yunru, dan Lee Siuling, dia masih harus bersikap dengan ekor di antara kedua kakinya. Lagi pula, meski dia kaya, dia tetap tidak bisa main-main dengan ketiga wanita ini. Tak perlu dikatakan, Lee Siuling terus menariknya. Sebagai istri sekaligus ibu, Lee Fugui takut pada Lee Siuling sejak dia masih kecil. Gao Yunru memiliki latar belakang yang misterius, temperamen yang mulia, dan wanita yang kuat di pusat perbelanjaan. Dengan pergelangan tangan yang cerdas, Lee Fugui dapat melihat banyak kekurangan dalam dirinya. Tranquility adalah polisi wanita yang jujur, cemburu, dan agung. Ketika Lee Fugui melihat Tranquility, dia merasa kepalanya pendek, dan dia harus berhati-hati dalam melayaninya. "Berhenti menyanjungku, anggap saja aku tidak ada dan pimpin jalan." Tranquility memarkir mobil dan menatap Lee Fugui. Lee Fugui tersenyum canggung, dan berjalan ke depan untuk memimpin jalan. Tidak semua orang bisa melihat Tuan Qian. Jadi Lee Fugui ingin mengunjungi Din Su dulu. Setelah sampai di kantor direktur di gedung administrasi rumah sakit, Lee Fugui mengetuk pintu dan masuk dengan tenang. "Fugui, kamu di sini?" Din Su mendongak dan melihat bahwa itu adalah Lee Fugui. Dengan senyum di wajahnya, dia berdiri dan melihat ketenangan di belakang Lee Fugui lagi. Ketenangan maju untuk menyapa dengan sangat sopan. "Gao Tian, U-200B, U-200 bus langit dan bumi, menjebak Lee Fugui sebelumnya. Jika bukan karena bantuan Din Su, tidak akan terjadi apa-apa setelahnya." Jadi dengan cara yang sama, Tranquility juga sangat berterima kasih kepada Din Su. Setelah mengetahui identitas Tranquility, Din Su berkata dengan heran, "Jadi itu kamu? Saya sering melihat nama Anda di koran, mengatakan bahwa Anda adalah polisi wanita detektif Kabupaten Kinglong kami, dan Anda sangat terkenal." Tranquility berkata dengan agak malu. "Sebenarnya, itu tidak terlalu dibesar-besarkan." Din Su tertawa dan berkata, "Direktur Ning, jangan rendah hati. Saya telah melihat kejadian Anda sebelumnya. Anda sangat berani dan berani. Saya membaca bahwa surat kabar terlalu memuji Anda." Ketenangan bahkan lebih memalukan. Dia tahu tentang urusannya sendiri. Nyatanya, banyak kreditnya diberikan kepadanya oleh Lee Fugui. Tentu saja, hal semacam ini tidak bisa dikatakan keluar. Din Su tidak menyangka Lee Fugui mengetahui Tranquility, tetapi dia memikirkan resume Tranquility yang telah dia baca di koran, dan segera mengerti bahwa Lee Fugui dan Tranquility seharusnya berasal dari desa yang sama. Usia keduanya sangat dekat, sulit untuk memahami bahwa hubungannya sangat baik. Setelah bertukar basa-basi, Lee Fugui berkata, "Din Su, bagaimana kesehatan Penatua Qian? Apakah Anda minum obat tepat waktu?" Wajah Din Su sedikit berubah ketika mendengar ini.
dan kemudian dia berkata dengan senyum masam, "Fugui, Tuan Qian sama sekali tidak minum obat." "Apa, bukankah saya sudah memberitahu Anda bahwa menurut resep yang saya berikan, saya tidak bisa meminumnya selama setengah bulan atau bahkan sehari?" Li Fugui kesal dan tidak percaya pada dirinya sendiri. "Kenapa? Aku masih harus menggunakan diriku sendiri." Bahkan dia telah mendengar sepatah kata pun, majikan tidak curiga, tersangka tidak. Anda tidak bisa menjadi tua dan orang-orang ini bahkan tidak mengetahuinya, bukan? Din Su membelai rambutnya dan berkata perlahan, "Fugui, kamu tidak bisa menyalahkan Tuan Qian untuk masalah ini. Ini tim ahli dari ibu kota. Mereka tidak mengizinkanmu minum obat." Li Fugui mencibir dan berkata, "Ahli sial macam apa? Jika mereka benar-benar mampu, apakah mereka sudah melakukan operasi?" Din Su menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kelompok ahli berarti Qian Lao sudah tua dan kebugaran fisiknya tidak cukup baik. Pecahannya sangat dekat dengan hati. Jadi kita harus berhati-hati, kalau tidak kita akan terluka sepanjang waktu. Jika tidak hati-hati, akan terjadi kecelakaan besar. Lalu kapan mereka akan dioperasi?" Li Fugui bertanya lagi. Din Su menggelengkan kepalanya dan berkata, "Fugui, bukan hanya kamu, semua orang di rumah sakit kami, mulai dari saya, dikecualikan. Kami tidak tahu apa-apa tentang situasi Tuan Qian." Terlalu menantang, dia berpikir sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam, "Dekan Su, aku ingin bertemu dengan Tuan Qian." Keterampilan medis, dan dia juga sangat tidak senang dengan tim ahli. Jadi setelah memikirkannya, dia tetap setuju. Ketenangan memandang Li Fugui tanpa menunjukkan jejak apapun, dan dia menemukan bahwa setelah tidak melihatnya untuk beberapa saat, Li Fugui berubah lagi, menjadi lebih maskulin. Di bawah kepemimpinan Din Su, Li Fugui dan Tranquility mengikuti dan memasuki gedung rawat inap senior, tetapi dihentikan di luar bangsal Qian Lao. Beberapa perawat yang datang dengan tim ahli menghentikan Li Fugui, dan salah satu perawat wanita mengangkat alisnya dan berkata, "Dokter Hu berkata, kamu tidak bisa masuk." Din Su kesal, dan bertanya dengan wajah cemberut, "Aku juga tidak bisa masuk. Benarkah?" Perawat wanita itu ragu sejenak, lalu berkata, "Kamu bisa masuk, tapi mereka tidak bisa." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke Li Fugui dan Tranquility. Din Su hendak marah ketika Li Fugui berkata, "Tidak apa-apa, Din Su, kamu masuk dulu." Kemudian, Li Fugui mengedipkan mata pada Din Su. Din Su mengerti apa yang dimaksud Li Fugui. Dia mendengus dingin, dan berjalan ke bangsal. Benar saja, setelah beberapa saat, suara Old Qian terdengar dari dalam. "Ini Dr. Li, cepat masuk." Li Fugui berkata dengan dingin, "Perawat kecil, saya bisa masuk sekarang. Aku akan memanggil siapapun yang memanggilku." "Siapa yang kamu panggil? Perawat kecil, kan?" Kemarahan di hati Li Fugui sedikit mereda. Dia tersenyum, dan memasuki bangsal dengan tenang. Di dalam kamar, Tuan Qian sedang berbaring di ranjang rumah sakit memakai kacamata sambil membaca koran. Melihat Li Fugui dan Tranquility masuk, dia meletakkan koran dan berkata sambil tersenyum, "Dr. Li, lama tidak bertemu. Ini Tranquility, kan?" Tranquility berkata dengan heran, Kamu kenal aku?" Tua Qian tersenyum dan menunjuk sambil menunjuk ke koran di sebelahnya. Dia berkata, "Aku baru saja melihat perbuatanmu di atasnya. Ya, kamu sangat mampu. Kamu harus terus bekerja keras." Wajah Tranquility sedikit memerah, dan suasana hatinya menjadi tegang lagi. Dia sekarang memenuhi syarat untuk mengetahui informasi identitas. Jadi menghadapi Tuan Qian, dia memiliki kekaguman. Li Fugui tidak merasa seperti ini. Dia mengambil inisiatif untuk memeriksa tubuh Tuan Qian tanpa bertanya kepada Tuan Qian, dan kemudian berkata dengan suara dingin, "Kesehatan Tuan Qian sedikit lebih buruk. Tuan Qian, tidak saya beritahu Anda apakah Anda ingin minum obat yang saya resepkan? Mengapa Anda tidak meminumnya?" Dekan Su takut Li Fugui akan menyinggung Tuan Qian. Jadi dia berkata, "Fugui, bagaimana Anda bisa berbicara dengan Tuan Qian seperti itu?" Tuan Qian melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, Dr. Li, bukan saya tidak mau meminumnya, tetapi semua orang menghentikan saya.
mereka mengatakan bahwa obat yang Anda resepkan harus diuji terlebih dahulu. Untuk membuktikan itu aman sebelum Anda dapat mengambilnya, Tuan Qian tersenyum ramah, dan berkata, Dr. Xiaoli, Anda tidak perlu marah. Saya sudah seusia ini, saya sudah menganggapnya enteng. Qian, kalau begitu aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Li Fugui menjatuhkan kata-kata ini dengan paksa, dan langsung pergi. Din Su tidak menyangka bahwa Li Fugui akan berani marah pada Tuan Qian. Dia sudah cukup tua, dan dengan keringat di dahinya, dia berkata, Tuan Qian, Li Fugui memiliki temperamen ini. Dia memiliki kemampuan, tetapi tim ahli tidak mempercayainya. Tuan Qian menghela nafas, dan berkata, saya tahu, Dr. Li mampu, setiap kali dia memeriksa saya merasa kesehatan saya lebih baik, tetapi saya tidak dapat membantu, saya sendiri. Mereka datang ke sini hanya untuk saya, dan saya harus menghormati pendapat mereka. Pada saat ini, pintu bangsal tiba-tiba didorong terbuka, dan kemudian seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu yang sama masuk. Dia mengerutkan kening, dan berkata begitu dia masuk, Tuan Qian, Anda tidak boleh mempercayai penipu itu. Jika demikian, Dr. Hu, mengapa Anda mengatakan hal-hal seperti itu dengan santai? Kemarahan Din Su juga tiba-tiba meledak. Baru-baru ini, tim ahli bersikap suka memerintah, dan mereka meremehkan rumah sakit di Kabupaten Qinglong. Din merasa sangat tidak nyaman. Hu menegurnya tanpa basa-basi, Su tua, bukan karena kita tidak saling mengenal, keterampilan medis Anda seperti itu. Awalnya, Anda memenuhi syarat untuk menjadi direktur daerah, tetapi Anda sudah tua dan Anda mengagumi beberapa dokter dukun. Saya mendengar bahwa sertifikat kualifikasi Dr. Li Fugui diperoleh oleh Anda melalui pintu belakang. Jadi izinkan saya memperingatkan Anda, jangan sampai hilang di akhir festival. Dr. Hu, apakah kualifikasi dokter? Sertifikat mewakili segalanya. Ketenangan tidak senang lagi. Saya berdiri dan bertanya. Hu berkata dengan tidak senang, siapa Anda? Apakah Anda memiliki bagian di sini? Sebelum ketenangan dapat menjawab, dia menoleh ke Tuan Qian dan berkata, Tuan Qian, saya pikir Anda harus mengikuti saran kami dan pindah ke ibu kota, di mana terdapat fasilitas dan kondisi kelas 1, yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan operasi. Qian Lao menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tegas, saya tidak akan pergi ke ibu kota. Ini adalah tempat saya berada lahir dan besar. Bahkan jika saya mati, saya akan mati. Saya ingin mati di sini. Dr. Hu berkata, jika Anda tidak ingin pergi, tidak apa-apa, tetapi Anda harus mendengarkan saya. Ya, Anda tidak boleh makan apa yang saya tidak izinkan untuk Anda makan. Jika tidak, jika terjadi sesuatu, saya akan mati. Jangan khawatir, aku akan mendengarkanmu. Penatua Qian juga tidak berdaya, dan mengangguk dengan senyum masam. Juning, ayo pergi. Wajah Din Su sangat marah. Dia tidak ingat sudah berapa lama dia tidak begitu marah. Di bawah amarah, dia meninggalkan bangsal dengan tenang. Tuan Qian tidak menahannya. Dia hanya menghela nafas pelan. Secara psikologis, dia bahkan lebih dia bersedia mempercayai Li Fugui. Tetapi dia juga harus mempertimbangkan perasaan kerabatnya. Fuji, kamu juga telah melihatnya, bahwa Dr. Hu adalah Lao Hu, seorang dokter terkenal di ibu kota. Seorang dokter terkenal seperti kita dokter di rumah sakit kecil. Mereka memandang rendah mereka, dan mereka tidak akan memberi kita rasa hormat yang mendasar. Di kantor Din Su menyatakan sebuah fakta. Li Fugui berkata sambil tersenyum. Din, menurutku kamu tidak perlu terlalu pesimis. Din Su menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan enggan, saya tidak pesimis. Sekarang Anda tahu mengapa saya bersedia mendukung Anda dengan segenap kekuatan saya. Saya hanya berharap Anda dapat mengubah situasi ini. Din Su, bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya akan dapat berubah dalam waktu singkat? Li Fugui berbicara tiba-tiba. Dekan Su langsung berkata dengan tidak percaya. Fugui, meskipun aku percaya padamu, masalah ini tidak terjadi dalam semalam. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Din Su, jika operasi Tuan Qian pasti akan gagal, Li. Fugui berkata lagi. Dekan Su berkata dengan heran, pasti akan gagal,
Mengapa, Li? Fugui menyipitkan matanya dan berkata, saya baru saja memeriksa tubuh Tuan Qian. Sekarang kondisi fisik Tuan Qian sangat memprihatinkan. Dengan kondisinya saat ini, tingkat keberhasilan operasi hanya 1%. Sangat rendah. Kalau begitu kita harus mengingatkan Tuan Qian. Din Su menjadi sedikit cemas. Dokter itu baik. Selain itu, Qian Lao berstatus tinggi. Din Su bersifat publik dan pribadi, dan dia tidak ingin ada masalah dengan Tuan Qian. Li Fugui berkata dengan enteng, Din Su, jika kamu memberitahu mereka hal semacam ini sekarang, apakah mereka akan mempercayainya? Mereka hanya akan berpikir bahwa kamu cemburu pada mereka dan berusaha memukul mereka dengan segala cara. Su memikirkan adegan dipermalukan barusan, wajah dekan dipenuhi amarah, dan dia menyerah untuk mengingatkannya. Tapi segera, Din Su khawatir lagi, jika Tuan Qian masih hidup, itu akan menjadi hal yang baik untuk seluruh Kabupaten Qinglong kami. Jika Anda kaya, apakah benar-benar tidak ada yang dapat Anda lakukan? Li Fugui merenung setelah beberapa saat, dia berkata, baiklah, saya akan memberi Anda pil terlebih dahulu, dan Anda menyimpannya. Jika operasi Tuan Qian gagal, Anda dapat meminum pil ini untuk Tuan Qian. Apakah mereka mendengarkan atau tidak? Terserah mereka setelah selesai berbicara. Li Fugui mengeluarkan botol kecil dari sakunya, yang berisi beberapa pil hitam kecil. Pil kecil ini sebenarnya terbuat dari ampas rebusan Biyu Yangsheng. Li Fugui telah lama menemukan bahwa ampas Biyu Yangsheng Tang ini juga memiliki efek yang kuat, dan sangat cocok untuk penyelamatan darurat. Tuan Qian juga pernah melihat obat semacam ini yang ditawarkan oleh Li Fugui, dan dia tahu itu ajaib, jadi dia menerimanya. Apakah saya akan sembuh setelah minum obat ini? Karena melibatkan Tuan Qian, Dekan Su bertanya dengan sangat hati-hati. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin, Tuan Qian sudah sangat tua. Setelah operasi gagal, itu akan merusak vitalitasnya. Saya harus melakukannya sendiri untuk menyelamatkannya. Din Su mengangguk dan berkata, saya mengerti. Sekarang, saya akan menggunakan pil ini untuk menggantung hidup Lao Qian dan menyeretnya ke Anda. Mari kita bicarakan saat itu, bagaimana jika operasi Qian Lao berhasil? Li Fugui tersenyum acuh tak acuh. Dia telah melakukan yang terbaik. Adapun apa yang akan terjadi pada akhirnya sebenarnya di luar kendalinya. Fugui, kamu dan Bironing datang ke rumahku untuk makan malam. Bibimu sangat merindukanmu. Setelah kamu pergi, dia berbicara tentang sesuatu yang hilang di rumah setiap hari. Xiao Qing sebenarnya juga merindukanmu, tapi dia pemarah, jadi dia hanya tidak mengatakan apa-apa. Din Su segera memperpanjang undangannya lagi. Li Fugui segera merasa bahwa mata yang tenang itu berubah, menatap punggungnya seperti pedang yang tajam, seolah-olah dia akan segera ditusuk jika dia berani setuju. Din Su, lain kali. Aku harus kembali hari ini. Perusahaan sangat sibuk. Aku pasti akan mengunjungimu dan Bibi lain kali. Lalu dia lari dengan tergesa-gesa. Dia khawatir jika dia berlarut-larut, dia tidak akan bisa pergi. Dia lebih khawatir tentang apa yang akan terjadi ketika Tranquility dan Su King bertemu. Kedua orang ini adalah orang yang sangat ramah. Mungkin ketika Sulaman berhadapan dengan tenda gandum, dia akan terjebak di tengah, dan perasaannya mungkin tidak seburuk biasanya. Setelah meninggalkan rumah sakit, Tranquility berhenti mengendarai sepeda motor, tetapi naik ke Mercedes-Benz milik Li Fugui, dan berkata sambil tersenyum, Fugui, kamu benar-benar kaya, bukankah mobil ini murah? Li Fugui dengan cepat menjelaskan, Saudari Ning, saya sudah memulai sebuah perusahaan sekarang. Ketika berbicara tentang bisnis, mobil adalah wajah saya. Jika saya mengendarai sepeda motor, siapa yang akan mempercayai saya? Ketenangan mendengus dan berkata, lalu apa yang terjadi dengan? Apa kata Dekan Su tadi? Li Fugui tiba-tiba merasa bersalah, dan saat mengemudikan mobil, dia berkata dengan samar, Presiden Su sangat menyukaiku, dia hanya memperlakukanku seperti junior. Sungguh? Lalu siapa Xiao Qing? Ketenangan menatap Li Fugui dengan cermat dan meminta. Li Fugui menyeka keringat di dahinya dengan satu tangan, dan berkata,
Itu putri Presiden Su, yang juga seorang dokter di rumah sakit, TSK. Jadi Din Su ingin menikahkan putrinya denganmu. Sudut mulut Tranquility melengkung membentuk lengkungan yang indah, tetapi matanya sedikit berbahaya. Li Fugui terbatuk dan berkata, Saudari Ning, kamu terlalu banyak berpikir. Su King kembali dari belajar di luar negeri. Aku, Li Fugui, adalah kura-kura kayu. Bisakah angsa melihat kura-kura kayu? Ketenangan melirik Li Fugui dengan curiga, berkata. Dalam mulutnya, sulit dikatakan, bahkan jika Anda adalah kumbang lokal, Anda juga kumbang lokal yang berbeda. Li Fugui tidak ingin berbicara dengan Tranquility seperti ini. Semakin dia berbicara, semakin mudah untuk mengungkapkannya rahasianya. Dia menangkap celah dan itu berakhir. Kebetulan Li Fugui telah mengendarai mobil di luar Hotel Kinglong. Tetapi Li Fugui tidak segera keluar dari mobil, tetapi melihat ke jalan yang berlawanan dengan curiga, dan berkata, Saudari Ning, lihat orang-orang itu dengan cepat. Bagaimana menurut saya? Mereka sepertinya memantau Hotel Kinglong. Ketika Ketenangan mendengar ini, karena kebiasaan profesionalnya, dia segera melihat ke atas, dan melihat beberapa pria muda sedang terburu-buru di depan pintu toko pakaian di seberang, tertawa dan melihat keindahan yang lewat, tetapi mata mereka berbeda. Itu diperbaiki, dan saya harus melihat ke pintu Kinglong Hotel setiap 10 detik. Anda benar, ada situasinya. Ketenangan menjadi heboh dan berkata, Fugui, jangan keluar dari mobil. Orang-orang ini sekilas terlihat seperti bajingan. Aku ingin tahu siapa yang mereka mata-matai dan apa yang ingin mereka lakukan. Li Fugui awalnya ingin mengalihkan perhatian Tranquility. Singkatnya, selama dia tidak bertanya tentang urusan Su King, dia bisa melakukan apa saja. Tapi yang tidak diharapkan Li Fugui adalah setelah beberapa menit, Gao Yunru, Yu Qingqing, dan kedua saudara perempuan, Lin Ya dan Lin Wan, keluar dari Hotel Kinglong, dan masuk ke mobil sambil berbicara. Para gangster di pintu toko pakaian di seberang menjadi bersemangat ketika mereka melihat Gao Yunru dan para wanita, dan seseorang mengeluarkan ponsel mereka dan mulai ditelepon. Seseorang melemparkan rokok ke tanah dan menginjaknya, dan masuk ke sebuah van di pinggir jalan. Ekspresi Li Fugui berubah menjadi jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa target orang-orang ini adalah Gao Yunru dan yang lainnya. Menarik Ketenangan secara alami memperhatikan adegan ini, dan dia memerintahkan, Fugui, ikuti, Li. Fugui mengangguk, dan sambil mengemudi, dia berkata, Saudari Ning, teleponlah Saudari Gao dan beritahu mereka, Ketenangan. Menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu memberitahu mereka sekarang, agar tidak mengejutkan ular itu. Selain itu, dengan kita berdua di sini, apa lagi yang bisa terjadi? Li Fugui berpikir begitu. Jadi dia tidak memaksa, dan mengikuti sepanjang jalan. Gao Yunru dan Yu Qingqing membawa Lin Ya Lin Wan ke jalan komersial paling makmur di kabupaten itu, dan membeli tenda, pakaian pelindung, dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk pergi ke pegunungan, termasuk obat-obatan dan sebagainya. Beberapa gangster mengikuti, menelepon dari waktu ke waktu, seolah-olah mereka melaporkan berita tentang Gao Yunru dan lainnya, tetapi mereka tidak bergerak. 1 jam penuh kemudian, Gao Yunru dan keempat putri Yu Qingqing membeli sebagian besar barang mereka, dan ketika mereka hendak kembali, para gangster berhenti mengikuti dan hendak pergi. Li Fugui tiba-tiba bingung, dan bahkan sedikit gelisah. Dia berkata, Saudari Ning, mari kita hentikan orang-orang ini dan lihat siapa yang memerintahkan mereka. Ketenangan juga ingin mengetahui tujuan orang-orang ini mengikuti Gao Yunru dan yang lainnya, juga setuju. Li Fugui mengemudikan mobil dan mengikuti van tersebut hingga mencapai jalan terpencil. Li Fugui menginjak pedal gas dan menyalip mobil tersebut dan bergegas ke depan van tersebut. Ketenangan dan kecantikan memandang Li Fugui dengan heran, dan berkata, Fugui, kamu memiliki keterampilan mengemudi yang baik. Li Fugui tersenyum penuh kemenangan, dan berkata, tentu saja. Setelah van dihentikan, beberapa perusuh marah dan keluar dari mobil satu demi satu, meneriaki Li Fugui, dan beberapa bergegas dan menamparkan jendela Li Fugui dengan keras.
Wajah Li Fugui sedikit dingin, dan dia mendorong pintu mobil. Gangster kecil di luar hendak menjambak rambut Li Fugui dengan tangannya. Li Fugui mengangkat kakinya dan menendangnya. Dengan kekuatan besar, dia menendang gangster kecil itu sejauh 3 meter jarak. Para bajingan lainnya tercengang saat melihat pemandangan ini, dan kemudian mereka melihat ke arah Li Fugui yang telah keluar dari mobil dan berjalan di depan mereka. Li Fugui berkata dengan ringan, "Jongkok untukku. Taruh kepalamu di tanganmu, dan bersandar di sudut." Li Fugui mencibir dan berkata, "Kami hanya akan mengetahui setelah kami menyelidiki apakah kami telah melanggar hukum. Sekarang lakukan apa yang saya perintahkan, saya tidak akan melakukannya. Apa dapatkah kamu melakukannya?" Gangster itu melihat bahwa dia adalah orang tua gorengan, bersikeras pada sebuah kalimat, dan memandang ketenangan dengan curiga dan berkata, "Lihat pantatmu cukup besar. Kamu punya waktu ini. Lebih baik pulang dan makan 2 lebih banyak anak." Anak pang lainnya tertawa. Wajah cantik Tranquility tiba-tiba tertutup lapisan es, dan wajah Li Fugui menjadi gelap, dan dia mengangkat tangannya dan menamparkan pengikis telinga, dan menamparkan bajingan itu dalam lingkaran. Rumput pipi gangster itu membengkak seolah meledak, dan dia hendak mengutuk dengan marah, tetapi Li Fugui menjambak rambutnya dan membawanya langsung ke gang kecil di sebelahnya. "Bos," sisa bajingan mengejar setelah melihat bos mereka diculik. Ketenangan mengikuti di akhir. Dengan satu tangan di pinggangnya, wajahnya menunjukkan kewaspadaan, dan jika bajingan kecil ini membuat perubahan, dia akan mengeluarkan petir untuk menakuti mereka. Boom! Li Fugui menekan kepala pemimpin bajingan itu, dan membentur dinding dengan keras beberapa kali. Kepala yang terakhir berdarah dan dia tidak bisa berhenti memohon belas kasihan. Li Fugui melepaskan tangannya dan berkata dengan dingin, "Berjongkok untukku. Letakkan kepalamu di tanganmu, dan bersandar di sudut. Aku tidak mau saya untuk mengulanginya untuk ketiga kalinya." Wajah para gangster kecil itu berubah. Mereka memandang Li Fugui dengan sedikit ketakutan, dan mereka tidak berpikir bahwa Li Fugui adalah seorang polisi. Bagaimana mereka bisa begitu kejam begitu mereka mulai? Li Fugui menatap gangster itu, dan berkata sambil mencibir, "Izinkan saya bertanya, apa yang ingin Anda lakukan dengan pemilik Hotel King Long hari ini? Bukan karena Anda ingin menculik seseorang." "Beraninya aku melakukan itu?" Gangster itu tersenyum, dan berkata sambil menjilat, "Saudara-saudara kita juga mengikuti perintah." Mengikuti perintah, Li Fugui merasakan hawa dingin di hatinya, dan bertanya, "Perintah siapa?" Gangster itu berkata dengan mata berputar-putar, "Ini bos kami. Dia meminta kami melakukan ini, dan saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan." Li Fugui menatap setelah melihat gangster itu beberapa saat. Dia tiba-tiba berkata perlahan, "Saya pikir Anda tidak menangis ketika melihat peti mati kan?" Setelah berbicara, Li Fugui menjambak rambut gangster itu dalam sekejap, dan menabrak dinding lagi. "Pahlawan, selamatkan hidupmu." Gangster itu hampir mati ketakutan, dan menangis. Aku berkata, "Tidak bisakah aku mengatakannya?" Li Fugui melepaskan tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Katakan dengan cepat." Gangster itu benar-benar jujur ya, dan berkata dengan lugas, "Ini Gao Liang, siswa kelas 2 meminta kami melakukan ini." Gao Liang, Li Fugui hampir melupakan orang ini. Untungnya, dia memiliki ingatan yang baik sekarang. Setelah mencari-cari di benaknya, dia langsung ingat bahwa Gao Liang ini adalah pria yang menyukai Tranquility dan kencan buta dengan Tranquility. Memikirkan Gao Liang, Li Fugui memikirkan Gao Tian. Kedua orang ini bermarga Gao, jadi mereka bersaudara. Memikirkan hal ini, mata Li Fugui berkedip karena kedinginan. Gao Tian ini benar-benar jahat. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini, dan dia lupa mencari Gao Tian. Tanpa diduga, Gao Tian berani menggunakan metode serendah itu untuk berurusan dengan dia orang-orang di sekitarnya. "Oke, kamu bisa pergi sekarang." Setelah Li Fugui tahu siapa yang ada di belakang layar, dia tidak tertarik untuk terus berbicara dengan pria di depannya. Pemimpin gangster itu sangat gembira, dan melarikan diri dengan beberapa saudara yang baik. Ketenangan jelas juga memikirkan siapa Gao Liang itu, dan dia bertanya dengan bingung,
Apa yang dilakukan Gao Liang menatap saudari Gao. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Tapi apapun tujuannya, kali ini akan gagal. Kita akan segera pergi ke gunung untuk bermain. Dia tidak akan bisa menemukan kita. Tranquility. Memikirkannya, jadi dia tidak berencana untuk membahasnya lebih jauh. Lagi pula, meskipun keberadaan orang-orang ini aneh, mereka tidak membuat perbedaan nyata. Pelecehan seksual, bahkan jika tertangkap, hanya akan ditahan selama 15 hari. Bagi para gangster kecil ini, hal semacam ini sudah biasa. Begitu masuk, rasanya seperti pulang ke rumah. Li Fugui awalnya ingin menyusahkan Gao Tian, setidaknya untuk membersihkannya, tapi sekarang sudah larut, jadi dia menunda masalah itu sampai dia keluar dari pegunungan yang dalam. Segera, Li Fugui dan Tranquility masuk ke mobil dan kembali ke Hotel Qinglong. Setelah bertemu dengan Gao Yunru, Yu Qingqing, Lin Ya dan Lin Wan, mereka mengendarai 3 mobil dan mengangkut semua orang dan barang kembali ke desa Xiaoxi. Sisi lain, dalam komunitas paling kelas atas di Kabupaten Qinglong, Gao Liang mengemudikan mobil, memasuki komunitas, dan datang ke villa Gao Tian. Saudaraku, orang yang saya cari kembali dan melaporkan bahwa Gao Yunru dan para wanita membeli banyak peralatan untuk pergi ke pegunungan. Sepertinya mereka akan bermain di pegunungan. Setelah Gao Liang memasuki villa, dia berjalan ke Gao Tian yang sedang menonton TV. Dan melaporkan panen lagi. Ke gunung, Gao Tian mencibir, dan berkata, oke, ayo kita pergi ke gunung juga. Gao Liang tercengang sejenak, lalu berkata, saudaraku, kita tidak tahu gunung mana yang akan mereka tuju untuk masuk, jadi bagaimana kita bisa mengikuti? Gao Tian acuh tak acuh berkata, itu sederhana. Li Fugui itu dari desa Xiaoxi. Mereka telah kembali ke desa Xiaoxi sekarang. Jelas mereka ingin bermain di pegunungan di sana. Aku bertanya padamu untuk melakukan hal lain. Bagaimana kabarmu? Untuk satu tembakan, Made, mengapa kamu tidak mengambilnya? Gao Tian dengan tenang berkata, alasan mengapa orang mengenakan biaya tinggi adalah karena mereka pasti akan menyelesaikan pesanan setelah menerima pesanan. Jika tidak selesai, itu akan dikembalikan kepada kita dan reputasi kita akan hilang. Selama Li Fugui bisa disingkirkan, apa ini, harus pergi ke pegunungan. Bahkan jika kita membunuhnya, jika kita membuangnya, kita dapat menghancurkan tubuhnya dan menghapus jejaknya, dan tidak ada yang akan menemukannya. Gao Liang tersenyum penuh kemenangan, matanya penuh kebencian. Ada juga senyuman di wajah Gao Tian. Seolah-olah dia telah melihat akhir dari Li Fugui, dia melambaikan tangannya dan berkata, oke, kamu harus bersiap dan membeli apa yang kita butuhkan. Ketika seseorang datang besok, kita akan pergi bersama. Saudaraku, jangan khawatir, masalah ini ada di pundakku, aku tidak bisa melakukannya. Tapi hal semacam ini, aku sangat berguna. Gao Liang menjadi gila karena kegembiraan, karena Li Fugui akan mati ke atas bersambung.